Halo sahabat belajar pajak, selamat datang kembali di channel Edi Azhari dan rekan belajar pajak. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang scan e-faktur. Nah, scan e-faktur itu sendiri digunakan untuk rekapitulasi faktur pajak masukan yang kita peroleh dari supplier. Nah, di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai scan e-faktur yang gratisan. Nah, sekarang saya akan mencoba yang berbayar dari PT Idemas Solusindo. Nah, kebetulan saya nggak di endorse ya, maksudnya dibayar sama PT tersebut ya. Kali ini saya cuma berbagi pengalaman saja mengenai scan faktur yang berbayar ini. Tapi jangan khawatir, ini ada yang gratisan juga kok. Tapi cuma 50 faktur yang gratis. Nah, setelah itu kita diwajibkan berbayar. Yang gratis itu setiap bulannya kita dikasih jatah 50 faktur atau kita melakukan scan faktur pajak sebanyak 50 lembar faktur pajak. Nah, langsung saja kita mulai penjelasannya. Nah, di sini saya sudah masuk di alamat scan e-faktur. Kalau bagi teman-teman yang kesulitan untuk mengetikkan ini, bisa kita buka tab baru, kita langsung scan e-faktur seperti ini. Nah, ini yang otomatis yang atas sendiri, scan titik barcode-faktur.com. Ini dari PT Idemas Solusindo. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk yang pertama kita harus daftar terlebih dahulu. Daftarnya di sini seperti biasa ya. Kita memasukkan alamat email, kemudian username, kemudian nama lengkap, password, dan password diulang dimasukkan juga, kemudian captcha, kemudian register. Di sini saya nggak menjelaskan secara detail ya untuk daftarnya seperti apa, karena mudah kok untuk daftarnya. Langsung saja kita masuk di di alamat email ini. Saya sudah mempunyai akunnya. Di sini langsung saja kita masukkan. Nah, seperti ini tampilan untuk web scan barcode e-fakturnya. Ini untuk proses scan barcode e-faktur itu bisa menggunakan HP di aplikasi Google Play Store ataupun menggunakan alatnya seperti ini. Nah, ini alat untuk scannya, bisa beli di mana aja, boleh silahkan. Nah, kalau dirasa belum memakai ini, bisa menggunakan HP ya. Nah, setelah itu saya akan menunjukkan mengenai penggunaan aplikasi HP. Untuk aplikasi scan e-faktur, kita buka dulu di Google Play Store. Kita cari Google Play Store-nya. Ini Play Store. Kita buka, kemudian kita cari scan e-faktur. Kemudian kita pilih yang dari PT Idemas Solusindo Sentosa. Kemudian kita download. Nah, di sini kebetulan sudah saya download. Ini langsung kita buka. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan username atau alamat email, kemudian passwordnya kita masukkan aja, alamat emailnya, kemudian passwordnya juga kita masukkan, kemudian kita klik masuk. Nah, kalau di aplikasi HP itu tampilannya cuma seperti ini ya. Coba kita lihat di pojok kanan atas ini titik 3, isinya apa aja. Oh, isinya sama aja sama yang di desktop di komputer ya. Cuma ini
langsung di aplikasi HP. Tapi kalau untuk menunya itu sama. Dalam scan offline, upload PDF, faktur diekspor, manual input, NPWP, dan lain sebagainya. Nah, kita coba untuk beberapa aja ya. Untuk faktur pajaknya kita scan aja. Nah, di sini kita kembali lagi dulu. Nah, untuk scan faktur kita klik atau kita sentuh di scan barcode kode ini ya. Kita tentu. Kemudian ada peringatan izinkan aja saat aplikasi digunakan. Kemudian kita arahkan ke barcode yang di faktur. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Ini berarti sudah tersimpan di database-nya PT ID Mas Sulindo tadi ya. Kemudian kita coba lagi yang ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua. Nah, ini sudah masuk, simpan jumlahnya 2, kemudian 3, keempat, kemudian ke 5, dan ke 6, 7. Kita tunggu aja, biasanya agak lemot. Nah, 7, kemudian 8. Saya punya faktur pajak adanya 8 ini. Nah, untuk scan faktur pakai ID Mas Sulindo ini datanya lengkap ya, yang tersimpan di database-nya. Seperti detail barang dan lain sebagainya sudah masuk semua. Coba kita nanti lihat di desktopnya ya, di aplikasi desktop, di web desktopnya seperti apa. Nah, tadi saya sudah melakukan scan faktur pajak sebanyak 8 lembar faktur pajak. Ini faktur pajaknya seperti ini. Nah, tadi kan dipaskan di barcode-nya ini. Jangan sampai terlengkut atau terlipat, itu harus diratakan ya. Nah, untuk melihat hasil scanannya, kita masuk di faktur ekspor. Nah, sebelum itu ini ada menu. Yang pertama ada scan offline. Scan offline itu apabila kita dalam melakukan scannernya itu belum terkoneksi internet, jadi bisa kita simpan di sini list antrian faktur. Apabila nanti sudah ada koneksi internet, nanti otomatis tersimpan ya. Kemudian yang menu yang kedua yaitu upload PDF. Nah, upload PDF ini kita contohkan aja ya. Kita pilih browse. Tadi saya download faktur pajaknya seperti ini. Kita buka. Nah, ini kan tampilannya faktur. Kalau sudah kita upload, kemudian kita klik upload ini. Nah, di sini kan file sudah upload pada waktu scan menggunakan HP tadi. Nah, untuk melihat hasilnya kita lari ke menu e-faktur ekspor. Kita klik e-faktur ekspor. Nah, di sini sudah ya. Di sini ada tampilan menu. Yang pertama NPWP, kita bisa pilih apabila kita mendaftarkan lebih dari 1 NPWP ya. Kemudian untuk kategorinya sudah diekspor di JP format ya atau tidak. Nah, di sini kan sudah tampil semua yang sudah kita ekspor. Kemudian kita pilih yang tidak, berarti yang barusan kita scan tadi. Nah, oh belum masuk ya. Oh, ada ring tanggal fakturnya. Kita silang aja biar tampil semua. Nggak tampil ya. Cari. Nah, ini tadi sudah tampil ya. Untuk daftar faktur pajak yang sudah kita scan tadi. Nah, seperti ini.
apa namanya hasilnya. Yang pertama masa pajak, kemudian yang kedua seri, tanggal faktur, tanggal scan, jumlah DWP, jumlah PPN dikreditkan. Kalau hijau berarti bisa, kemudian penggantinya ini apakah faktur pengganti, tidak, kemudian lawan transaksi, status faktur tuh, IN itu berarti faktur pajak normal. Nah, apabila kita mau diekspor dalam bentuk Excel, kita centang semua ini, kemudian kita proses. Ini pilihannya berarti yang pertama ekspor e-faktur format DJP dengan menyimpan masa pajak, atau view normal tidak menyimpan masa pajak. Nah, ini semua bisa disimpan ya. Ini bisa dipilih. Saya milih yang atas sendiri, kemudian proses. Masa pajaknya biar tetap masa Oktober. Ini dalam bentuk CSV. Kalau CSV ini nanti bisa langsung diimpor di aplikasi e-faktur versi 32. Atau dalam bentuk Excel juga bisa. Kemudian dalam bentuk detail produk juga bisa, nanti saya tampilkan juga ya. Yang pertama kita dalam bentuk Excel, kemudian kita download, simpan, coba kita buka ya, seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Sama untuk format, kita impor faktur pajak ke aplikasi e-faktur. Nah, di sini formatnya kan seperti ini, masa pajak. Yang ini mulai P sampai terakhir itu tidak digunakan, jadi bisa kita hapus kalau mau kita masukkan. Kok nggak bisa buka ya? Oh, ini tadi belum enable editing. Maaf, salah. Nah, kalau mau diekspor ke aplikasi faktur, yang kolom P ini sampai terakhir ini harus dihapus, di delete. Nah, seperti ini kan formatnya mengenai mengenai impor ke aplikasi e-faktur versi 3.2. Seperti video saya sebelumnya. Ini ya, video saya mengenai impor faktur pajak masukan. Nah, seperti ini formatnya, bisa kita langsung simpan dalam bentuk CSV dan kita masukkan di aplikasi e-faktur. Oh, salah, bukan ini. Ini kita simpan, langsung kita impor, bisa ini. Nah, coba kita dengan detail produk. Berarti produk yang ada di faktur pajak ini itu nanti tampil di Excelnya. Coba kita buka ya, kita download dulu, kita simpan, kita download, kita buka. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kok ini ada jarak apa ya? Coba kita geser ke kanan. Nah, di sini ada nama detailnya, kemudian harga satuan, jumlah kuantiti, harga, diskonnya juga muncul, dan total keseluruhan. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali ke webnya ya. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan waktu pajak secara manual. Tapi ini jarang saya pakai. Karena kan untuk apa kita masukkan di sini, nanti dimasukkan lagi di e-faktur. Ini digunakan apabila faktur pajaknya ini, barcode ini tidak jelas. Nah, kita bisa masukkan secara manual. Kemudian yang terakhir ini mengenai NPWP. NPWP ini kita dalam registrasi wajib pajak di sini. Nah, oh iya tadi kelupaan. Kalau sebelum kita nyeken, kita harus registrasi NPWP kita terlebih dahulu. Caranya gimana? Kita klik ini, mudah kok. Nah, kita masukkan NPWP, kemudian nama perusahaan, dan telepon, fax, terus alamat, kemudian ini harus diaktifkan ya untuk filter nama perusahaan. Misalkan ini
ready gitu ya. Jadi faktur pajak yang tidak mengandung nama kita itu tidak bakalan masuk, itu jelasannya. Nah, kemudian ini dalam scan faktur pajak menggunakan aplikasi ini kita dikasih gratis 50 faktur. Nah, seperti ini. Nah, apabila kita faktur pajaknya setiap bulan lebih dari 50, kita bisa menambahkan paket ini dengan cara kita beli ke IDMAS Solusindo ini. Nah, caranya seperti ini, kita pilih keranjang ini yang sebelah kanan. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih yang menambah paket ini. Kemudian kita pilih paketnya, kita butuh berapa. Misalkan di sini kalau bahas yang pertama itu 300 faktur pajak per bulan. Kalau yang kedua itu 1000 faktur tiap bulan. Kemudian 2000 faktur per bulan. Dan sampai yang unlimited. Jadi faktur pajaknya tidak terbatas, kita dalam scan. Tapi nggak tahu harganya berapa. Kita coba yang 300 dulu ya. Kita 300. Kemudian kita pilih periodenya. Periodenya ini minimal 6 bulan. Itu harganya 300.000. Jadi setiap bulan kita harganya itu 50.000 ya, terbilang murah ya untuk scan faktur, untuk ngecek apakah itu beneran faktur pajak kita ataupun bukan. Nah, kalau kita download di web e-faktur itu kan cuma kita dikasih faktur pajak yang kita terima atau kita faktur pajak untuk kita yang sudah diupload oleh supplier. Tapi kan kita tidak tahu apakah faktur pajak itu memang benar-benar pembelian kita. Jadi scan e-faktur ini digunakan untuk cross check antara pembelian kita dengan supplier apakah sama atau tidak. Nah, begitulah kira-kira. Nah, untuk periode 6 bulan itu 300.000. Kemudian kita coba untuk menambah paket ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nomor telepon perusahaan juga harus kita masukkan. Kemudian kita scroll ke bawah. Nama PWIC, kemudian kita simpan. Nah, invoice telah dibuat. Nah, cara bayarnya gimana? Ini kita tutup dulu. Kemudian kita pilih yang invoice ini. Nah, di sini silakan mengupload bukti pembayaran. Nah, sebelum itu kita lihat dulu invoice-nya. Kita harus transfer kemana? Kita buka. Nah, invoice-nya seperti ini. Ini ada nomor invoice, tanggal invoice, nama pembelian, harga paket, kemudian nah di sini kita bisa download invoice-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini keterangannya belum lunas kan? Nah, di sini kita transfernya ke mana ya? Bentar. Oh, ini transfernya ke BCA cabang Pasar Baru, Jakarta, nomor rekeningnya ini atas nama PT IDMAS Solusindo Sentosa. Nah, seperti ini saya dulu pernah melakukan transaksi dengan scan faktur, bukti transfernya seperti ini, dan itu di berita harus dicantumkan nomor invoice. Nomor invoice-nya di sini, ini nomor invoice-nya. Ini harus dicantumkan di berita. Seperti ini, bukti transfernya harus kita upload di sini. Di konfirmasi pembayaran, kemudian kita upload. Kalau sudah diupload seperti ini, kalau sudah kita upload, kemudian kita bisa melakukan scan dengan maksimal scan itu 300 faktur. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai scan faktur yang berbayar dan yang gratisan ada. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan bagi yang suka dengan video saya kali ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke media sosial lainnya. Terima kasih, bye bye.